satu orang datang kepada Imam Al-Haddad, ketemu Imam Al-Haddad, salaman, ditanya siapa ini? Bilang ana fulan bin fulan bin fulan. Saya fulan, anaknya fulan wali besar, cucunya fulan. Disebut dah nasabnya wali-wali besar. Maka dijawab kun mithal abik au jaddik au salafik wa illa fa anta jubbah wa imama wa surah wa la syai' fi maghsurah. Jadilah kamu seperti ayahmu, seperti kakekmu, seperti salaf dan leluhurmu. Kalau tidak kamu hanya kostum. Hanya kostum aja, hanya jubbah, imamah, kostum, tapi dalamnya kosong, kosong dari ilmu. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi beliau bilang ya makbahal jahal fi man yantasib berijal. Sungguh betapa memalukan kebodohan apabila melekat pada diri seseorang yang memiliki nisbah, memiliki nasab, keturunan wali-wali besar, tapi bodoh, tapi nggak dapat ilmunya mereka. Imam Al-Haddad ketika nyebutin tentang para leluhur dan para salafnya, baitun nubuwah wal futuwah wal huda wal ilm fil madhi wa fil mutawaqqi'i. Rumah kenabian, rumah kecerdasan, rumah hidayat, rumah ilmu di zaman dulu dan di masa sekarang. Fil madhi wa fil mutawaqqi'i. Rumahnya ilmu adalah mereka tuh. Di situ Imam Al-Haddad, beliau usia 39 tahun, kurang dari 39 tahun. Ada Imam Al-Haddad di usia beliau pergi haji. Saat pergi haji, pas kebetulan tuh habis haji masih duduk di mana namanya? Di Mekkah. Sampai beberapa minggu setelah haji, sampai masuk tahun baru Hijriyah 1 Muharram. Saat masuk tahun baru Hijriyah kebetulan beliau ada di Mekkah. Kemudian berpapasan 1 Hijriyah pada hari Jumat. Maka beliau yang diminta untuk menjadi imam dalam salat subuh di Masjidil Haram, di dalam jamaah besar mereka. Diminta jadi imam dalam salat subuh di Masjidil Haram. Saat itu usianya baru 30-an tahun. Sekitar 39 tahun, belum sampai 39 tahun. Kemudian beliau baca waktu salat subuh di hari Jumat 1 Muharram tersebut di Masjidil Haram, dia baca rakaat pertama itu Alif Lam Mim Sajdah, rakaat kedua beliau membaca hal ata 'alal insan, surat Al-Insan radhiyallahu anhu arba, ngikutin sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kalau kita mau bicara tentang riwayat Imam Al-Haddad, tadi sore udah seminar. Kemudian juga sepanjang majlis tadi disebutin tentang Imam Al-Haddad. Sampai pagi juga nggak bakalan kelar kita ceritain kepada Imam Al-Haddad. Awsafuhum tu'jizul wasif idza qad wasaf. Kam 'abad minhum lahu sirrul khafi in kashaf. Hawat jami'al fadail wal hala wadhara fi ahli lakum qadr 'indallah 'ali syaraf wa man dakhal fi himakum la yakhaf wa man ta'allaq bikum adrak jami'at tuhaf wali ilaikum nasab arafuh man qad araf jaddi Muhammad wa antum ba'da jaddi khalaf. Oh, kita punya nasab kepada Imam Al-Haddad. Kita punya nasab kepada Imam Al-Haddad, punya. Nasab itu ada dua, ada nasab darah, ada nasab ilmu, ada tini, ada dini. Ada nasab hubungan tini, hubungan darah. Ada nasab hubungan din, hubungan akhad, hubungan sanad. Nah, itu kalau nasab darah begitu ma'ruf, diketahui semuanya, nasaban mafihi bin dakhani. Tapi ada lagi nasab dini. Apa itu nasab dini? Mengambil tarikahnya Imam Al-Haddad, mengambil ilmunya Imam Al-Haddad, mengambil metodenya Imam Al-Haddad, berguru kepada para ulama yang tersambung sanadnya kepada mereka orang-orang mulia. Subhanallah, semua kiai dan ulama dan habaib yang ada di Indonesia, mereka semuanya terhubung kepada Imam Abdullah bin Al-Haddad. Semuanya terhubung kepada Imam Abdullah bin Al-Haddad radhiyallahu anhum wa ardhahum, dengan nasab dini. Begitu, di antara mereka juga yang punya hubungan nasab tini. Nasab hubungan darah kalau nggak diiringi dengan ngambil tariqah nggak ada gunanya. Imam Al-Haddad bilang, "Tsumma la taghtara bin nasabila wa la tagna' bikana abi wattabi' fil hadyi khairan nabi." Ahmadul Hadi ilas sunani. Jangan kamu tertipu dengan nasab saya. Jangan tertipu dengan begitu doang. Enggak. Merasa puas, dulu ayahku, dulu kakekku. Laqad ta'akhkhara aqwamun wa ma qasadu nailal makarimi wastaghnaw bikana abi. Sesungguhnya sekelompok kaum ketinggalan kereta, ketinggalan gerbong, ketinggalan pesawat. Begitu. Gara-gara apa? Gara-gara
Ayah saya. Oh, ayah saya udah naik kereta, ayah saya udah naik pesawat, ayah saya udah boarding, ayah saya udah duduk di bangku. Begitu, dia ketinggalan pesawat deh, ketinggalan gerbong. Wastaghna bika nabi. Masya Allah. Seandainya dia punya ketakwaan segudang, tiap hari hatam Quran 1000 kali, sholat tahajud tiap malam 1.000.000 rakaat, tapi dia menyombongkan amalannya tersebut, gugur amalannya. Apalagi yang mau dia sombongin amalan bapaknya. Amalan dia sendiri aja kalau dia sombongin nangus. Apalagi dia mau nyombongin amalan bapaknya, amalan kakeknya. Ittabi', mau berbangga dengan mereka kalau kamu ikut di jalannya mereka. Tapi kalau kamu berbangga mereka, menyimpang dari jalannya mereka, kamu bikin celak, bikin coreng wajahnya mereka. Waliyadzubillah min dzalik. Itu Al-Habib Alawi bin Muhammad bin Tahir Al-Haddad. Al-Habib Alawi bin Muhammad bin Tahir sahib Bogor. Kalau dia nyebut tentang sirah, tentang riwayat hidup para salafnya, dia bilang, dia doa, Allahumma la tuballighhum min akhbarina ma yasuhum. Ya Allah, jangan sampaikan kepada kakek moyang kami berita-berita kami yang kagak enak, yang nyusahin mereka, yang mencoreng mereka, yang bikin mereka sedih, yang bikin mereka marah. Oh, ini berita-berita tentang kita yang sampai kepada para salaf kita, bagus tapi jelek. Begitu, kita nggak punya muka untuk ngadap kepada mereka. Mali wajh gabil bih siwa husn dhanni. Kita nggak punya wajah untuk ngadap kecuali husnudzan, kita sangka baik kita. Allah mudah-mudahan memasukkan para cucu, para keturunan bisa ngikut di jalan para leluhur, para salaf mereka. Semuanya kita punya salaf yang baik. Oh, Masya Allah, begitu Ahlul Bait punya salaf yang baik, kiai punya salaf yang baik, ulama punya salaf yang baik. Semuanya punya leluhur, punya salaf, punya pendahulu yang baik. Ikutin salaf yang baik mereka. Ucapan mereka yang santun, budi pekerti mereka yang luhur, akhlak mereka yang luar biasa. Subhanallah. Mereka tuh para wali songo, para ulama, para ahlul bait, para masyayikh, para guru-guru, mereka kemanapun mereka masuk, kemanapun mereka datang, itu menjadi harum dengan nama baik mereka. Menjadi harum nama baik mereka. Membuat manusia kagum ketika melihat ilmunya mereka. Kalau ketemu yang nggak punya ilmu, ngelihat orang-orang menjadi kagum karena ngelihat ibadatnya mereka. Ketemu yang ilmunya pas-pasan, ibadatnya pas-pasan, tapi orang kagum dengan akhlaknya mereka. Subhanallah. Nah sekarang kalau ilmunya nggak bikin kagum, ibadatnya nggak bikin kagum, akhlaknya nggak bikin kagum, nah orang mau kagum sama apa? Mau kagum sama apa? Mau ngelihat nanti mabok, ngelihat nanti selebor, orang jadi kagum. Waliyadzubillah min dzalik lah. Begitu akhlak kita bagusin. Habib Muhsin bin Ali bilang, manfaatuhul kitab fala yafutuhul mihrab, wa manfaatuhul mihrab fala tafutuhul adab. Yang gagal kitab, gagal ilmu, jangan gagal mihrab, jangan gagal ibadat. Yang gagal ibadat jangan gagal dalam adab. Kalau udah kitabnya gagal, ya mihrabnya gagal, adabnya gagal. Nah ini telur busuk. Telur busuk, leluhur kita istilahnya tuh ayam jago, bibit unggul. Jangan kita jadi telur busuk. Begitu. Jadi produk gagal karena keluar dari jalannya mereka. Kitabnya Imam Al-Haddad baca, wiridnya baca, ratibnya baca, zikirnya baca, doa-doa yang dianjurkan dibaca. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan anugerah kepada kita sekalian.